Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita semua. Di sebelah kiri saya Ustadz Al-Nobdinar LC. Di sebelah kanan saya guru kita Ustadz Dr. Zulhendri Rais LCMA. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Aidarusyah. Di sini belajar hadis anak-anak dan akan dibangun asrama. Ini di belakang ini saung tempat belajar sementara. Akan dibangun asrama, dana yang dibutuhkan sebesar 2,5 miliar. Nampaknya besar, tapi kalau kita bersama-sama, walaupun kita bukan orang ahli hadis, kita tidak belajar hadis, tapi kalau kita support pembangunan asrama, anak-anak di sini pagi, petang, siang, malam akan belajar hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Mustadrak Al-Hakim, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hambal, mengalir pahalanya untuk kita. Kirimkan 1, 2, 3 sak semen, batu kerikil, batu bata. Datang kemari, lokasinya di Rimbo Panjang. Cari, maka insya Allah jamaah dimanapun berada tidak terbatas tempat dan waktu. Bisa kirim kapan saja, kirimkan donasi ke nomor rekeningnya 82011777775. Sekali lagi, 82011777775. Bank Syariah Indonesia. Ada satu lagi rekening Bank Riau Kepri Syariah. 82011777777. Sekali lagi, Bank Riau Kepri Syariah 82011777777. Konfirmasinya jangan lupa kontak nomor ini. 082169969557. Sekali lagi, 082169969557. Ingat, umur kita tak panjang, siapkan bekal menghadap Allah, amal jariah yang pasti akan mengalir. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah masih takdirkan dan izinkan kita bisa duduk di rumah Allah di waktu subuh, di waktu yang mulia. Kita bermohon kepada Allah, selama kita duduk di masjid ini, Allah ampuni dosa kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jauhkan bala dan wabah daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis lanjutan daripada yang kemarin daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, kata Abi Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz sami'an wajbatan,
ketika kami mendengar wajbah. Wajbah ini kalau bahasa hadis wajbah, ketika dalam syarah kita tengok itu gemuruh. Ada bunyi-bunyi gemuruh. Ya, gemuruh biasanya kita hari nak hujan kan ada bunyi gemuruh itu. Ada bunyi gemuruh, tak bisa pula kita mencontohkannya. Kalau bunyi kucing bisa kita mencontohkannya. Bunyi ayam gemuruh itu gemuruh. Gemuruh kan bahasa Indonesianya yang agak, ya belum petir, tidak pula petir, tapi gemuruh saja. Sahabat mendengar itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, apa kata Nabi? Hal tadruna ma hadha? Kalian dengar itu? Ya dengar ya Rasulullah. Ma hadha? Ada apa itu ya Rasulullah? Itu apa ya Rasulullah? Qalna, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kepada sahabat, hal tadruna ma hadha? Tahukah kalian apa itu? Kata sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu salah satu sunnah. Maka disebutkan oleh syarih, annal adaba, bahwa sesungguhnya adab, idza sa'alal insan, apabila su'ilal insan, ditanya kita, seseorang ditanya, amma la a'lam, di sesuatu yang tidak la ilmulah, tidak ia ketahui, maka elok dia untuk mengembalikannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi kalau kita tak tahu apa-apa, wallahu a'lam. Umpama ada orang bertanya, itu apa maksudnya ayat ini, Pak? Kita tak tahu, jawab saja wallahu a'lam. Justru malah Imam Nawawi, saking tawaduknya Imam Nawawi, ketika ada orang bertanya ke Imam Nawawi tetap menjawabnya, tapi setelah jawaban itu Imam Nawawi tetap menukil atau mengucapkan wallahu a'lam. Jadi umpama ada orang bertanya, Pak Ustaz, kenapa salat zuhur dengan asar itu sir? Kenapa tidak jahar? Dia jawab dulu, ya karena zuhur dan asar adalah salat di siang hari. Salat di siang hari orang dalam masa perang. Kalau seandainya kita salatnya jahar, maka musuh akan tahu di mana keberadaan kita. Maka oleh karena itu disirkan. Kemudian wallahu a'lam. Selebihnya serahkan kepada Allah. Itu kalau kita agak mengetahui jawabannya. Tapi kalau tidak mengetahui sama sekali, wak paksakan juga menjawabnya, itu tidak dibolehkan. Tapi kata para ulama, itu sesuatu yata'allaku biddin. Kalau yang kita serahkan kepada Allah, wallahu a'lam, itu sesuatu yang kaitannya ada dengan agama. Maksudnya ada di sana pahala atau ada di sana dosa. Jadi umpamanya, ya seperti contoh pertanyaan tadi lah. Atau pertanyaan mungkin, Pak, kunut kenapa kok orang melaksanakan kunut? Jadi dijawablah dengan ucapan kunut subuh itu hukumnya sunnah. Dan memang itu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan bahawa yaqnutu fi salatil fajri hatta faragat anid dunya. Setelah itu wallahu a'lam, boleh. Tapi kalau urusan-urusan dunia dengan kita menjawab wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan tidak direkomendasikan. Apa contohnya? Orang bertanya kepada kita, Ustaz, Pak, ditanyalah. Umpama orang bertanya anak kita, Pak, ada sianu, Pak, kata orang. Kata teman dia bertanya kepada kita, ada sianu, Pak. Hantarlahnya, wallahu a'lam. Itu tak pas. Atau mungkin orang bertanya, sebatas masih dalam tahap dunia lah begitu. Tidak boleh kita untuk mengucapkan kalimat wallahu a'lam. Atau contoh orang tua mungkin, orang bertanya ke kita, ada ayah di rumah, kata kawan ayah kita ke kita. Entahlah, nak tahu wallahu a'lam, kata kita. Itu nak pas itu. Ya, tak bisa di sana. Ya termasuklah dengan orang bertanya, ada kajian nanti Sabtu subuh di Nurul Huda, wallahu a'lam. Itu nak pas itu wallahu a'lam. Jawab aja, tanya ke Pak Marjan ya, boleh itu. Jadi jangan wallahu a'lam semuanya, wallahu a'lam, tak pas dia. Jadi ada juga tempat-tempat yang disebut dengan kalimat wallahu a'lam. Tapi orang kita ada pula yang tak betul membaca wallahu a'lam. Langsung aja wallahu a'lam gini lah. Wallahu a'lam gini. Jadi kadang apa juga kita. Macam mana ini kok begini jadi? Entahlah. Wallahu a'lam gini. Wallahu a'lam. Apa wallahu a'lam? Jadi kalimat itu wallahu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat yang mendengar gemuruh itu. Kalian tahukah itu apa itu?
Ya, bunyi gemuruh itu kalian tahu? Qulna wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, kata Rasulullah, hadza hajarun, itu batu rumya bihi yang dilemparkan ke dalam neraka. Bunyi gemuruh itu bunyi batu yang dilemparkan ke dalam neraka. Sab'ina kharifa. Ada mengatakan sab'ina kharifa, sejauh 70 tahun perjalanan. Jauh dilemparkan. Tapi lemparkannya ke dalam neraka. Batu dilemparkan di dalam neraka. Fahuwa yahwi finnar, dan dia turun ke neraka. Sekarang kata Rasulullah, hinnantaha ila qa'riha fasammi'tum wajbataha, dan baru sekaranglah dia bertemu dengan lempengan neraka, maka mengeluarkan suara, dan itulah yang kita dengar. Maka oleh karena itu ada sebagian makhluk yang kita baca dalam syarah, takut dia bunyi gemuruh itu. Kenapa? Langsung dia terbayang daripada batu yang dilemparkan ke dalam api neraka dan jumpa langsung dengan lempengan neraka. Sama halnya dengan tafsir Jalalain tentang as-sa'du, apa itu? Yang petir itu. Bukan petirnya, yang kilat itu. Yang kilat itu. Katanya itu cambukannya para malaikat sehingga membuat itu menimbulkan api, menimbulkan cahaya. Maka itulah daripada api atau itu bercahaya. Itu karena cambutan daripada para malaikat. Itu hadis sambungan daripada hadis yang kemarin. Hadis hari ini berikutnya an Adi ibni Hatim. Ini ada sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Ta'i ini suku, sebuah suku kabilah. Dia ni banyak punya orang-orang yang ahli perang pada dirinya. Ya, ada nama suku tu Ta'i, Bani Ta'i namanya. Ini agak terlambat masuk Islam sahabat Nabi ini, Adi bin Hatim At-Ta'i. Sudah 20 tahun mendengar Islam itu sudah jaya, di tahun yang ke-9 Hijriyah barulah dia masuk Islam. Adi bin Hatim At-Ta'i. Beliau ini ayahnya namanya Hatim. Hatim ini terkenal ketika itu orang yang pemurah sekali. Seorang pemurah, Ta'i. At-Ta'i bangsa pemurah. Pemurah. Saking pemurahnya, apa yang ada pada dirinya ia berikan kepada orang lain. Biarlah ia terakhir untuk menikmatinya. Itu dia daripada Hatim. Hatim ini ayahnya. Jadi suatu ketika Hatim ini tibalah masanya masa penceklik. Makanan tak ada, yang kan masa kelaparan. Banyak orang mati kelaparan apa segala macam. Jadi kata Hatim ni kepada istrinya, engkau buatlah api di dapur tu. Buatlah api di dapur tu. Letakkan saja tungku di atasnya. Untuk apa? Untuk berpura-pura masak. Untuk anak-anak nanti ni, kata Hatim kepada istrinya. Memang susah, makan susah. Susah sekali, banyak orang mati kelaparan. Jadi kata Hatim kepada istrinya, engkau buat saja api di tungku tu. Letakkan saja periuk di tungku tu. Berpura-pura masak. Untuk apa? Menghibur anak-anak, kata Hatim. Jadi kalaulah nampak kita kan anak-anak ni kalaulah nampak amak memasak tu senang hati tu. Iya kan? Hatim ini seperti itu. Dia sampaikan kepada istrinya, engkau buatlah api di tungku tu biar anak-anak agak senang dan gembira. Padahal yang dimasak tak ada. Letakkan saja sesuatu di atas periuk tu. Nak air, nak direbus apa. Buat api tu. Dibuatlah oleh sang istri api. Ni anak-anak sudah riang ni. Dah tak makan. Sudah gembira, anak luar biasa gembira. Karena tak makan, ini ibu sudah nak mulai masak. Ketika api sudah mulai dipasang, apa periuk pun sudah diletakkan di atas tungku. Kata Hatim At-Ta'i kepada istrinya, engkau bawa anak-anak ke kamar dan engkau bercerita sampai engkau bisa menidurkannya. Kau tidak ya kan can kemasak kau kadang abok lolok aja lah anak tu katanya. Ya Allah. Pernah dulu itu Pak, saya pernah nenek saya bercerita, pernah ada zamannya di zaman kita. Ini di zaman Hatim At-Ta'i dulu pernah terjadi. Dipanggillah anak-anak ke dalam kamar oleh sang istri, diajaklah bercerita. Karena asik bercerita, karena enak bercerita, anak tertidur. Tertidur. Ditengok oleh Hatim At-Ta'i, anak sudah tidur semuanya. Sekarang bagaimana? Hatim At-Ta'i berpikir bagaimana pula cara menidurkan istri ini. Hanya kalau nak temokak bolehnya mereka.
Istri ini lagi akan ditidurkan. Akhirnya Hatim At-Tai pun bercerita sambil tidur dengan istrinya, bercerita banyak. Cuma sang istri tidak tahu tujuan Hatim ingin buat istrinya pun tertidur. Bercerita panjang ceritanya. Nabi ni kau nak jual mulolok je. Mungkin parik litak kan? Ya Allah. Perut lapar mana bisa cerita. Tapi dengan kondisi seperti itu, istri Hatim At-Tai tahu. Ni abang ni pasti supaya aku tidur. Ni kata istri Hatim At-Tai. Dia pura-pura tidur pula lah istri Hatim At-Tai. Dipejam mata oleh istri Hatim At-Tai, pura-pura tidur, mata tak tidur. Cuman kasihan Hatim At-Tai udah lapar, banyak pula bicara, bercerita lagi untuk menidurkan istri. Tidur, pura-pura tidur istri Hatim At-Tai. Ketika istri tidur ditengok oleh Hatim At-Tai, dia mulai pula nak tidur Hatim At-Tai. Ketika Hatim At-Tai nak tidur, ketika itu datanglah orang minta bantu. Iaitu 3 orang anak-anak yang sedang dibawa oleh ibunya, dengan 1 orang ibu dengan 3 anak, 1 orang digendong oleh sang ibu. Datang, ya Hatim At-Tai. Hatim At-Tai ini seorang kabilah suku, apa namanya ya, tokoh suku lah, kepala suku lah begitu. Hei Hatim At-Tai. Ya, keluar Hatim At-Tai. Ada apa? Saya ini jiran engkau. Tidak pernah kami tidak mendapatkan sesuatu kalau mengadu kepada engkau. Saking pemurahnya Hatim At-Tai itu. Apa yang ada di dia, dia serahkan. Itu Hatim At-Tai. Tak pernah ya Hatim, tak pernah hai Hatim At-Tai, setiap kami mengadu kepada engkau dan kami tidak dapatkan apa-apa. Jadi sekarang bagaimana? Kata ibu ini yang membawa 3 anak ini, kami sudah 3 hari tak makan. Kami lapar betul ini ya Hatim At-Tai. Lapar, tolonglah bantu kami Hatim At-Tai. Jadi kata Hatim At-Tai dalam hatinya, kau mengadu orang ditak, mengadu ke orang ditak. Macam mana kira-kira? Orang lapar mengadu ke orang lapar. Tapi apa jawaban Hatim At-Tai? Jawaban Hatim At-Tai ketika itu, baik, kata Hatim At-Tai, pulang sajalah engkau, balik engkau pulang dengan anak engkau, nanti tak lama kemudian makanan akan datang ke rumah engkau. Begitu saking pemurah. Padahal tak ada yang akan dimakan. Baliklah engkau ke rumah engkau, nanti pas engkau sampai di rumah engkau, makanan pun sampai nanti di rumah engkau. Kata Hatim At-Tai kepada perempuan yang membawa anak tadi. Mendengar itu, istri yang pura-pura tidur tadi langsung jago. Bangun sang istri bangun langsung keluar kamar. Hei ya Hatim, hei Hatim, engkau anak engkau, istri engkau tidurkan, tidak engkau beri makan. Ada orang yang datang. Ya maklumlah kalau orang pedusi itu mau itu nak kini aja. Dulu mau dituju rupanya. Orang yang datang kepada engkau minta makan, engkau janjikan akan mengantarkan makanan. Waihak, menggawat celakanya engkau ni hai Hatim. Kata Hatim At-Tai, engkau tenang. Engkau, anak engkau dengan jiran tadi akan aku beri makan. Berfikir-fikirlah hati lagi. Kata Hatim, apa yang nak dimasak? Yang nak masak nak ada lagi dah. Apa lagi? Tengok-tengok ke dapur, Pas pula lah dia punya himar keledai. Keledai ini awalnya tak terbayang dia punya keledai. Cuma 1 ekor keledai. Itu harta yang dia punya. Jadi ketika itu entah macam mana, bersuara pula lah keledai ini. Bersuara keledai ini dengan suara yang keras. Baru Hatim ingat, aku punya keledai. Disembelihnya keledainya oleh Hatim At-Tai. Begitu dia saking pemurahnya. Tapi belum beriman ini. Belum beriman dia kepada Rasulullah SAW. Tidak beriman kepada Nabi. Disembelihlah daripada himar keledai tadi. Dia masak oleh Hatim At-Tai. Dibangunkan anak yang tadi pun dibagikan kepada jiran tetangga tadi. Sampailah daripada daging himar tadi habis. Tapi kata istrinya Hatim At-Tai, aku tidak melihat Hatim At-Tai makan sedikit pun daripada himar itu. Kenapa? Dia lebih mementingkan jiran tetangga orang lain dan anak-anaknya dibandingkan dengan mementingkan dirinya. Begitulah maksud daripada At-Tai itu. Jadi pemurah. Makanya ketika Hatim ini meninggal dunia, ada anak melanjutkan. Anak inilah yang kabilah suku ternama, suku At-Tai. Nama anaknya Adi. Adi inilah yang masuk ke dalam Islam. Jadi
ketika Adi ini, ketika Nabi SAW dengan tentara, dengan para jundun daripada baginda Rasulullah SAW, ya arak-arakan pawai lah gitu. Adi mengira bahwa umat Islam akan menyerang dia, akan menyerang kelompok dia. Ini anaknya Adi bin Hatim ini. Ya Rasulullah kadang kalau pawai, ya orang pawai lah. Ketika pawai itu ada yang agak gelisah ternyata. Orang-orang kafir gelisah. Orang-orang kafir gelisah ketika pawai itu. Ketika pawai gelisah, akhirnya lari. Orang-orang suku Bani Adi Hatim, orang-orang At-Tai, lari. Kemana larinya? Pergi ke daerah Syam. Ini dari daerah Saudi, dari daerah arah Hijaz, Makkah, Madinah, lari. Kemana larinya? Larilah ke daerah namanya daerah Syam. Syam itu daerah Syria sekarang. Lari. Kenapa lari? Dia tuduhlah orang-orang untuk mengejar dia. Padahal Nabi Muhammad dengan bala tentara tidak mengejar dia. Tapi karena mereka sudah lari seperti itu, maka ketika itu pun dikejar oleh orang-orang Muslim. Tapi memang ketika itu Adi lupa kepada adik perempuannya. Dia punya adik perempuan namanya Safanah ibni Hatim. Adi bin Hatim, Safanah bin Hatim. Lupa, tinggal Safanah bin Hatim. Yang dia bawa siapa? Dia bawalah anaknya, dia bawa istrinya oleh Adi pergi kabur ke daerah Syam. Jadi ketika sampai di daerah Syam, adik tinggal, baru ingat adik tak terbawa. Jadi akhirnya bagaimana? Ya dengan adik tak terbawa, akhirnya pasrah sang adik. Adik pun tertangkap, ditangkap menjadi tawanan perang umat Islam ketika itu, dibawalah ke Madinah. Singkat cerita sampai di Madinah itu, sang adik itu melihat akhlak Nabi Muhammad luar biasa. Akhlak Nabi Muhammad bagusnya, perlakuan Nabi Muhammad luar biasa. Akhirnya kata adik sang Adi, "Hei ya Rasulullah," diberanikannya untuk berbicara kepada Rasulullah. "Tahu tak engkau dengan keturunan kami ini seperti apa?" "Tidak," kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, keturunan kami ini keturunan orang yang pemurah. Engkau tanya saja di kabilah Arab ini, ayah saya orang yang paling pemurah ya Rasulullah." Kata adik daripada Adi bin Hatim At-Tai ini. "Ayah saya paling pemurah." Kata Nabi, kalau ayah pun pemurah, itu adalah akhlaknya, yang punya akhlak itu adalah Islam. Tapi sayang, kata Rasulullah, ayah engkau tidak beriman kepada aku, kata Nabi. Kalau dia beriman kepada itu, itulah akhlak kami. Itulah akhlak agama Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, dia tetap di tawanan perang, ya daripada saudari perempuannya ini Safanah ini, setiap saat lewat Rasulullah, Akhirnya ketika itu langsunglah Safanah ini adik perempuannya, "Ya Rasulullah, tolong beri izin aku untuk pergi ke Syam, menjemput Adi. Aku ingin menjumpakan Adi bin Hatim At-Tai ini dengan engkau ya Rasulullah." "Untuk apa?" kata Nabi. "Aku ingin Adi itu tahu siapa engkau ya Rasulullah." Ini sama-sama ingin si Adi pun segan baru ke Madinah karena takut nanti dibunuh oleh orang-orang Madinah. "Ayolah, izinkanlah aku ya Rasulullah." Karena Nabi memperhatikan akhlaknya ayah Safanah, mendengarkan cerita dari Safanah ini ayahnya bagus, ayahnya pemurah, berarti anaknya ini bagus, diberikan izin oleh Rasulullah. Kata Nabi, izinkanlah dia untuk pergi menjemput Adi. Biarlah dia jemput Adi untuk Adi itu balik nanti ke Madinah. Betul, dijemput Adi bin Hatim At-Tai ke Syam, daerah Syam Syria. Dijemput balik ke Madinah membawa Adi. Adi ini agamanya Kristen, agamanya kafir. Di sini salib dibacakan dalam kisah itu. Di sininya ada salib yang tergantung, kalungnya kalung salib terbuat daripada tembaga. Dibawa berjumpa Rasulullah oleh Adi. Adi ini dibawanya. Nabi nampak salib yang ada di dada Adi bin Hatim At-Tai. Jadi kata Nabi, kata Safanah, "Ini Adi abang aku ya Rasulullah." Kata Safanah, ini sampai di Madinah nih. "Oh, Hatim
Adi bin Hatim At-Ta'i, kata Nabi. At-Ta'i itu orang yang pemurah itu, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anaknya yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Yang lari, kata Nabi. Ya Rasulullah. Mulai yang lari, kata Nabi itu, mulai pula agak gelisah dia. Yang lari, ya Rasulullah. Baik, Nabi ambil tangan Adi bin Hatim At-Ta'i. Nabi pegang tangan Adi bin Hatim At-Ta'i. Nabi rangkul, Nabi bawa ke rumah. Ini salib masih ada nih. Sahabat memandang kepada salib yang tergantung di baju daripada Adi Hatim At-Ta'i. Memang pemberani dia. Ke Madinah sanggup dia membawa salib yang tergantung di dadanya. Tapi begitu pula akhlak Muslim. Tidak langsung cepat diperangi, tidak. Tidak langsung diperangi, tidak langsung dibunuh, tidak. Dia berani dan Islam melindungi. Sampai di rumah Rasulullah dipersilahkan Nabi duduk. Nabi punya sopa. Nabi ada sopa Nabi itu. Sopa bukan pakai kursi ini, ada bantalan lah yang dibuat oleh Rasulullah dari kulit kambing dan diisi dengan serbuk. Jadi kata Nabi, diserahkan oleh Rasulullah, silakan duduk, kata Nabi. Kata Hatim At-Ta'i, enggak, aku ni tidak berhak, aku ni tamu di sini, saudara tuan rumah, saudara yang duduk. Kata Nabi Muhammad, enggak, kami dalam Islam dianjurkan untuk memuliakan tamu. Duduklah engkau. Duduk Hatim At-Ta'i di atas bantal yang tebal itu. Nabi Muhammad duduk di bawah. Begitu akhlak Nabi kepada orang kafir loh. Dia belum masuk Islam. Kafir ketika itu. Dengan itu ternyata Allah munculkan hidayah kepada Hatim At-Ta'i. Mulai Hatim At-Ta'i heran ini. Ini betul-betul ini seorang Rasul ini. Ini orang ini tak ingin dikenal ini. Ini orang ini tidak ingin kaya, ini orang ini tidak ingin mendapatkan kejayaan yang disanjung-sanjung oleh orang. Ini orang ini bagus ini, kata Hatim At-Ta'i, tapi masih belum juga ingin masuk Islam. Tak lama kemudian sedang bercerita-cerita dengan Nabi SAW, datang pula lah ibu-ibu datang minta tolong ke Rasulullah ke rumah itu. Datang ibu-ibu sedang menggendong anak, ya Rasulullah, aku ni sudah lama kami tak makan ya Rasulullah. Tolonglah bantu ya Rasulullah. Tolonglah berikan ya Rasulullah. Nabi tinggalkan Adi bin Hatim At-Ta'i. Nabi carikan makanan untuk ibu-ibu yang menggendong anaknya yang masih bayi tadi. Hatim At-Ta'i ditinggalkan. Hatim At-Ta'i mulai menambah simpatik ke Rasulullah. Kata Hatim At-Ta'i mengatakan, tidak ada selama ini para raja yang lebih mementingkan orang daripada orang miskin, meninggalkan tamu, dan tamu itu pun adalah orang yang berada. Nah, Nabi lah melakukan itu. Dicarikan Rasulullah, setelah itu diberikan makanan oleh Rasulullah kepada orang fakir miskin ini pergi. Kemudian Nabi kembali duduk, kata Nabi, lima tata'akharal dakhalil Islam. Apa yang menyebabkan engkau lambat masuk Islam, hai Adi bin Hatim At-Ta'i? Kalimat itu saja yang diucapkan Rasulullah, langsung Adi bin Hatim At-Ta'i tertegun. Langsung Adi At-Ta'i termenung di depan Nabi SAW. Langsung Adi bin Hatim At-Ta'i, sebenarnya aku selama ini sudah melihat dan meninjau Islam. Ternyata tidak lebih baik agama yang sudah kami lakukan ini daripada Islam. Kami beranggapan rupanya agama kami yang paling baik. Ternyata tidak. Ternyata kami anggap agama kami adalah agama yang suci. Ternyata Islam lebih banyak lagi untuk melakukan kesucian itu. Ya, di Islam ada wudu, ada mandi dan lain sebagainya. Jadi kata Adi bin Hatim At-Ta'i, dengan akhlak engkau yang seperti ini Muhammad, maka aku mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Itulah Islamnya Adi bin Hatim At-Ta'i. Jadi tuduhan yang tak beralasan itu orang-orang mengatakan Islam itu masuk dengan cara kekerasan, dengan cara perang. Tidak semua dengan cara perang. Ada orang yang datang dengan Rasulullah, menengok hidayah daripada Nabi saja, mereka sudah masuk Islam. Jadi ada hidayah itu yang kita mengantarkan kepada orang itu, tapi yang memberinya tetap Allah. Ada hidayah itu yang orang tadi duduk saja dengan kita. Jadi ini salah satu alasan dalil kita boleh loh menerima tamu orang kafir. Kafir di rumah kita, dia tak nak datang ke rumah kita. Pak, kami ada hajat nak datang ke rumah bapak, boleh? Kita tahu dia kafir. Jangan kita, di luar aja dah, di kedai kopi aja lah kata kita. Jangan. Kalau dia memang ingin datang ke rumah kita, silakan saja. Ya boleh, silakan, tak apa-apa. Silakan datang. Datang dia ke rumah kita. Nampakkan akhlak yang baik, nampakkan akhlak yang bagus. Dengan akhlak yang baik itulah dia ingin nanti masuk ke dalam Islam. Begitu dia.
Ya, jadi kepada orang kafir tak boleh kita suudzon terlebih dahulu, tak boleh. Bisa jadi Allah bukakan peluang hidayah untuknya dan kita sudah terlampau jauh membencinya. Maka dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali, jangankan kepada orang kafir, kepada hewan pun kita tak boleh ada niat di dalam hati, niat buruk tak boleh ada. Jadi umpama dalam hati kita, anjing ni lagi kata kita umpamanya, ini dah hina, dah haram, dah dibunuh saja lah katanya. Itu tidak dibolehkannya. Itu kepada manusia apalagi tidak dibolehkan. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, hadis ini sahih. Apa kata Adi bin Hatim? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dia masuk Islam, tentu dia jadi sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada tiga daripada ucapan Rasulullah yang ia jumpai, tapi satu yang ia jumpai itu ketika Nabi sudah meninggal dunia. Dua ketika Nabi masih hidup, satu ketika Nabi sudah meninggal dunia. Satu yang ketika Nabi meninggal dunia itu yang dijumpai oleh Adi bin Hatim At-Tai. Adi bin Hatim At-Tai adalah nanti jadi orang besar. Maksudnya jadi pejabat atau jadi penguasa. Dan ternyata betul ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Adi bin Hatim At-Tai dipercayai sebagai komandan perang untuk membunuh orang-orang murtad di Irak. Jadi setelah Nabi meninggal dunia, orang-orang banyak yang murtad. Banyak sekali. Banyak. Dari daerah Syamnya, dari daerah Iraknya, dari daerah Mesirnya. Banyak yang blank. Ya, banyak yang kembali lagi karena takut. Karena akan diserang. Tapi Adi bin Hatim At-Tai diamanahkan oleh Abu Bakar untuk memerangi orang-orang murtad di Irak. Dan itulah masa-masa jayanya Adi bin Hatim At-Tai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Adi bin Hatim At-Tai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjaman. Kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin. Tidak ada daripada kamu, kata Rasulullah, illa sayukallimuhu rabbuhu. Kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya nanti. Laisa bainahu wa bainahu turjaman. Tidak ada di antaranya dan di antara Allah itu terjaman. Turjaman ini penterjemah. Jadi nanti kita ada masanya kita langsung bermunajat dengan Allah. Langsung kita berbicara dengan Allah. Seperti apakah Allah ketika itu? Itu wallahu a'lam. Tapi yang paling penting kita nanti ada masanya langsung bermunajat, langsung berbicara dengan Allah. Kalau hari ini, kalau kata para sufi, ketika kita ingin salat, ketika kita ingin Allah berbicara dengan kita, maka baca Quran. Tapi kalau ketika kita ingin Allah berbicara, kita berbicara dengan Allah, maka salatlah. Allah berbicara dengan kita, baca Quran. Kita ingin berbicara dengan Allah, salatlah. Tapi besok langsung berhadapan antara kita dengan Allah. Sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa baina turjaman. Tidak ada penterjemah. Langsung saja kita faham dengan apa yang diucapkan oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Fayanzuru aymanu minhum, pandang sebelah kanan. Pandang sebelah kanan, fala yara illa ma qaddam. Pandang sebelah kanan, tak ada yang nampak kecuali amalan sebelah kanan. Pandang sebelah kiri, asyam, nampak pula amalan-amalan sebelah kiri. Pandang ke bagian daripada hadapan, pandang ke depan, illan nar tilqa wajhah. Rupanya neraka di depan kita rupanya. Itu kata Rasulullah. Pandang ke kanan, amal. Pandang ke kiri, amal. Ke depan, rupanya sudah di depan neraka kita. Wa yunzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhah. Sudah di hadapan kita neraka. Kemudian apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fattakun nar walau bisyaqqit tamratin. Takutlah terhadap neraka walaupun dengan bersedekah sebiji kurma. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini dari awal orang ini sudah berbicara dengan. Itu kalau orang yang sudah diajak oleh Allah untuk berbicara berarti ini orang baik ini. Kan ada dalam hadis yang lain ada orang yang Allah tak ingin memandang wajahnya. Jangankan untuk berbicara dengannya, memandang wajahnya saja Allah tak ingin. Tapi ini sudah berbicara dengan Allah.
Berarti kan baik ini. Baik. Tengok kanan, masih bagus amal. Tengok kiri, masih bagus amal. Rupanya di depan sudah neraka rupanya. Nah, ini yang dimaksud orang yang kalau ditakdirkan neraka untuknya beribu amalan soleh pun dia lakukan di dunia, tidak bisa merubah daripada neraka dengan takdirnya. Itu maksudnya. Ini hadisnya. Jadi kita ni, untuk apa awak salat Ustaz kalau kan masuk nerakanya? Lah pasti kita masuk neraka kan tidak? Awak tak tahu apakah kita masuk neraka atau tidak? Tak tahu. Jadi untuk apa gunanya kita amal ibadah kepada Allah? Untuk bersyukur. Allah takdirkan kita dalam keadaan Islam. Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam. Allah fahamkan kita dengan agama. Kalaupun Allah takdirkan kita masuk ke dalam neraka, masuk tapi sebentar. Kenapa? Sudah dihilangkan bagian daripada dosa kita di dunia ini. Begitu dia. Maka kan ada 4 yang ditulis dalam alam rahim. Apa dalam alam rahim? Rezeki, ajal, jodoh, sa'id amsyaqi. Sa'id amsyaqi, surga atau neraka, sudah ditulis kemarin di dalam alam rahim. Justru dalam riwayat hadis yang lain, berapa? 70.000 tahun. 70.000 tahun dunia ni belum diciptakan. Seluruh daripada takdir kita itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih kalau tak salah itu. Di dalam hadis sahih itu 70.000 tahun dunia ni belum diciptakan, takdir kita masing-masing ni sudah ditulis oleh Allah. Sebulan takdirnya begini, sebulan takdirnya begini, sebulan takdirnya begini, sebulan takdirnya begini. Jadi kita ni beriman dengan takdir. Cuma orang-orang kafir, dia tak percaya dengan takdir. Kita percaya dengan takdir. Sekolah sudah dikasih ongkos oleh orang tua. Sudah dikasih biaya oleh orang tua. Sudah datang kita setiap saat. Sudah datang setiap saat. Ternyata pas sidang ada rupanya satu penguji yang tak suka dengan kita. Memang dari dulu tak suka dengan kita. Tak lulus. Ujian berikutnya itu lagi penguji. Tak lulus. Ujian berikutnya itu namanya takdir. Berarti memang belum Allah takdirkan kita menjadi seorang sarjana. Itu dia. Kita tanam cabai. Berharap cabai ini nanti ketika panennya dia akan mahal. Tanam cabai, tanam cabai, tanam cabai. Rupanya pas ketika cabai kolah berbuah, pas panen rupanya cabai tadi murah. Itu takdir. Beriman gitu. Jangan sampai tak beriman pula. Di situ bedanya kita seorang muslim dengan kafir. Kafir susah dia mengimani itu. Kalau kita beriman, oh inilah rezeki yang Allah takdirkan untuk kita. Selesai masalah. Begitu dia. Kalau orang-orang kafir tidak. Wah, kenapa ni Allah ini kenapa kok begitu menguji kita kali ini? Ini kok Allah begini. Allah yang disalahkan. Kalau orang Islam tidak. Takdir itu sangat penting. Makanya rukun iman yang keberapa itu? Percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Itulah maksud daripada hadis itu. Jadi walaupun sudah Allah ajak berbicara, walaupun sudah di kanan amal, di kiri amal, ternyata di depan pun masih neraka. Jadi apa? Nabi mengingatkan dari sekarang, fattaqun nar walau bisyiqqit tamri. Maka takutilah neraka olehmu, kata Rasulullah, walaupun dengan bersedekah sebiji kurma. Jadi setidaknya dengan kita bersedekah sebiji kurma itu sudah meringankan azab kita pun di neraka, kalaupun Allah takdirkan kita masuk neraka. Gitu dia. Ada kalau orang-orang yang separuh imannya mendengar takdir masuk neraka dengan surga ni banyak tidak semayang. Untuk apa solat lagi dah? Biarkan kenapa juga besok masuk neraka? Itu siapa yang tahu kita masuk neraka tidaknya? Bisa jadi kita masuk surga tapi tak ibadah. Rugi kita. Tapi kan disebutkan pula di dalam hadis, la yaraddul qada'u illa du'a. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa. Itulah doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Kata Nabi, doa bisa merubah daripada qada. Doa bisa merubah daripada takdir. Dengan doa ini kita berharap agar takdir kita dirubah dengan kebaikan. Bisa, apa pula tidak, urusan Allah, jangan kita nak mengurus pula. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bisa. Sedangkan dokter saja ketika kalau ibu-ibu yang ketika hamil itu
Bukan ronsen, USG. USG. Tengok USG. Kata dokter, ini laki-laki. Laki-laki. Ini di usia 4-5 bulan. Di usia 8 bulan, kata dokter, saya pastikan laki-laki. Ini cerita dokter juga ini ke saya. Saya pastikan laki-laki. Karena nampak burungnya, kata dia. Ni burungnya. Ini pastikan laki-laki. Lahir anak perempuan. Siapa yang bisa? Kerja Allah dicoba pula kerja oleh alat. Canggihlah alatnya Allah. Canggihlah alatnya Allah. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, tidak ada yang mengetahui di dalam rahim itu kecuali Allah. Manusia sekadar ilmu terka saja dengan ada alatnya. Alat ada. Ciptaan ilmu manusia diciptakan. Oh, ni begini. Apakah 100% benar betul? Tidak. Allah yang punya kuasa dalam masalah bab itu. Maka disebutkan ini. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Orang yang sudah dipastikan dia masuk surga dengan amalan, dengan ketaatan, dengan kebaikan dia di dunia, apakah dia dipastikan masuk ke dalam surga nanti? Apakah dia memang betul-betul masuk surga? Kalau Allah tidak mengkehendaki juga tidak akan bisa. Itu maksud daripada ad-du'a'u raddul daripada al-qada. Doa itu menolak daripada doa bisa menolak atau merubah daripada qada. Itulah kita berdoa terus. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itulah doa yang kita baca gitu ni. Mereka balik dari pengajian kau ndak perlu niu semayang lah punya. Lah joleh wa masuk neraka nya gini. Apa siang? Alun cukui ledek dosa potang aja banyak baru gini. Rasa-rasa salat ndak pas nah. Jelah ndak semayang ajalah lah joleh masuk neraka ni. Tambah lama masuk neraka. Kalaupun Allah takdirkan kita masuk neraka dengan tidak ada amalan soleh di dunia, lama masuk neraka. Tapi dengan amalan soleh kita lakukan di dunia ini, ternyata betul takdir kemarin itu kita masuk neraka. Mungkin masuk neraka agak sajam, mungkin agak setengah jam, tapi mencubanya. Kemudian barulah dikeluarkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menengok hadis dalam Sahih Muslim tu, Bapak Ibu tak perlu kita risau. Kenapa? Hadis dalam Sahih Muslim, berkawan dengan orang soleh, itu orang soleh itu bisa mengeluarkan kita dari neraka. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Nabi mengatakan, ketika dia berjumpa ya ahlul jannah yatazawarun, orang-orang penduduk surga saling ziarah di antara mereka, saling mengunjungi di antara mereka. Apa sebablah kita di pengajian ko dengan kita sesama kita? Apa sebab onde tu yole sehat kan? La alhamdulillah nyelamun. Di mana tinggalnya? Ambo di situ tinggal. Oh yang VIP tu iyonya di situ. Tu Nabi dengan para sahabat. Awak dapat pula di samping itu onde iyo. Ambo lama ndak bersobok di manalah pak tu. Yang mana kau ada pak tu duduk terima dekat tiang mengaji waktu Sabtu subuh. Riyadus Salihin. Oh ya, kamu nak tahu apa tu? Cubalah mengadu, cuba cari. Rupanya memang apa kau dalam neraka. Berapa cara ya? Langsung dia bersaksi. Langsung dia datangi daripada khazin para malaikat ketiga itu. Dia bersaksi bahawa bapak tu adalah orang baik. Bapak tu dia hadir dalam majlis ilmu. Bapak tu orang yang selalu dia tekun dalam belajar. Iktikaf dia jaga salat 5 waktunya. Saya jadi saksi dia orang baik. Keluarkan dia. Dikeluarkanlah kawan kita tadi dalam neraka. Dimasukkanlah dia ke dalam surga. Begitu dia. Dalam hadis Sahih Muslim itu. Maka itu gunanya kita banyak berkawan di dunia. Berkawan dengan orang-orang soleh. Berkawan dengan orang-orang elok. Bisa jadi dia nanti yang akan memperjuangkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi memang kalau kita baca tentang surga neraka ni, ya Allah, takut kita. Takut sekali. Belum lagi kita berbicara surga neraka. Azab kubur saja kita baca. Itu sudah takut kita. Azab kubur ni pasti ni. Hakun kena kan? Azab al-qabri hak. Azab kubur itu benar. Benar azab kubur. Tidak ada dusta sedikit pun azab kubur. Azab kubur parah. Tapi belum separah daripada azab neraka. Azab kubur tengoklah itu. Di dalam kubur yang begitu sempit. Kita ditutup dengan tanah. Udara pun tak masuk. Bayangkanlah sempit sekali. Siapa yang bisa menolong kita ketika itu? Amal kebaikan yang akan membantu kita. Makanya ada istilah bahasa sufi, mutu qabla an tamuta. Matilah kamu sebelum kamu dimatikan.
Maka orang tariqah sufi ada namanya rabitah kubur namanya. Rabitah kubur, bahwa dia membayangkan dirinya betul-betul sudah meninggal dunia. Itu muqaddimah berzikir ini. Ada dalam tariqah Naqsyabandi, seseorang sebelum dia berzikir, dia dianjurkan untuk rabitah kubur dulu. Rabitah kubur, dia bayangkan dirinya terbujur kaku, dirinya dimandikan orang, dirinya dikafani orang, dirinya disalatkan orang, membayangkan itu. Dirinya diangkat oleh orang bersama-sama dan dirinya dibawa ke kuburan, diantar ke kuburan, dimasukkan ke dalam lahat, ditutup papan, ditutup dengan semak, ditutup, ditimbun, itu dibayangkan. Setelah itu dibayangkan, itu didiamkan sejenak, setelah itu barulah mulai berzikir. Zikirnya akan khusyuk dibandingkan dengan langsung berzikir saja. Maka ada muqaddimah zikir. Ada muqaddimah dalam berzikir. Ya, malam hari kita ingin berzikir. Ingin berzikir. Tapi kadang kalau tidak pakai adab-adab cara-cara dalam berzikir, itu biasanya zikir kita ni lari entah ke mana-mana. Nam punya kabun sawit sambil berzikir terkenang. Dia nyonya hitung piti sawit dia beko berapa panen. Beko lah dapat 2 mobil kan. Ya 2 mobil lah sekitar ya 20 ton lah. Ini la ilaha illallah nya baca je tapi hati mah hitung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berbeda dengan kalau kita pakai adab sebelum berzikir. Pakai muqaddimah zikir, pakai adab-adab dalam berzikir, itu khusyuk. Salah satu adab dalam berzikir, dalam tariqah Naqsyabandi, dalam tariqahnya Imam Ad-Dardiri, maka caranya salah satu adalah bahwa menghadirkan rasa mati sebelum berzikir. Itu dia. Seolah-olah kita dah mati, kita yang dimandikan orang, kita yang dikafani orang, kita bayangkan wajah orang-orang mengafani kita, mungkin anak-anak kita hadir, kita bayangkan orang-orang yang menunggu kita di bawah, kita bayangkan mereka, tutup mata kita, naikkan lidah ke langit-langit, bas zikir ketika itu. Oh, tu dahsyat zikir ketika itu, terasa zikir. Tapi kalau tidak, langsung payah untuk menghasilkan khusyuk dalam berzikir. Itu dia. Mudah-mudahan nikmat Allah beri karunia kita nikmat lezat dalam berzikir. Amin ya rabbal alamin. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ni sahih. Itulah kajian kita. Jadi penting rabitah kubur, rabitah masyaikh dengan rabitah kepada Nabi. Itu 3 itu daripada rukun berzikir. Jadi rukun berzikir, rabitah kepada Nabi, rabitah kepada masyaikh dan rabitah kepada rabitah kubur. Rabitah kubur itu penting sekali itu. Kita bayangkanlah di bawah tanah yang tak besar kali daripada lahat kita. Siku kita saja tercangkut kadang. Di situ dihadapkan kita, di depan kita tanah, di belakang tanah, depan kiri kanan tanah, di bawah ya Allah sempit itu, sempit sekali. Ya Allah sempit. Siapa yang bisa menolong? Amalan-amalan yang kita lakukan hari inilah yang bisa menolong. Duduk di majlis ilmu, Allah terangkan kubur kita. Baca Quran, Allah terangkan kubur kita. Ketika inilah amal-amal di dunia yang seperti inilah nanti yang akan membantu kita nanti di alam kubur. InsyaAllah orang yang sudah menjaga waktunya dengan Allah, orang yang selalu menjaga waktunya dengan masjid, orang yang cinta ke majlis ilmu, tidak akan pernah dia merasakan azab daripada azab yang akan Allah berikan. Banyak para ulama salafus saleh dahulu kala, amalan yang paling disukai oleh salafus saleh dulu adalah duduk di majlis ilmu. Sehingga banyak ulama kita perhatikan seperti Imam Ibnu Hajar, seperti Imam Zakaria Al-Ansari, seperti Syekh Mudawali di Aceh, itu sampai detik-detik beliau nak meninggal dunia, beliau ingin mengajar. Panggil santri, duduk semua santri. Beliau masih di atas ranjang. Tak lama kemudian beliau meninggal dunia. Beliau sempatkan untuk membaca 1 hadis, 2 buah hadis, kemudian beliau meninggal dunia. Itu daripada keinginan para salafus saleh ketika dia dicabut oleh Allah dan dia masih dalam status atau dalam berada di situasi majlis ilmu. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni dosa kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah.
dan Allah berikan hak dan peluang kepada kita untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha ونعوذ بك من المعصية وأسبابها فذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطرتها واحملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها وامح من قلوبنا حل ومجتنيناه منها واستبدلها بالكراهة لها وطعم لما هو يضدها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.